Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan menunjukkan tata cara berperan sebagai editor jurnal. Langkah yang pertama yaitu silakan koneksikan device Anda ke internet, kemudian login sebagai editor. Nah, setelah itu ini akan muncul tampilan sebagai editor jurnal. Nah, di sini ada beberapa tab yang perlu dicari nanti ada di unassigned. Jadi unassigned itu adalah artikel-artikel yang kemudian belum ada tindakan dari editor. Langkah yang kedua, setelah kita login, pilih salah satu artikel yang sesuai dengan bidang keilmuan kita atau sudah ditugaskan ke editor sebelumnya. Misalnya saya pilih miliknya Kam Alia ini. Nah, setelah saya klik, maka langkah berikutnya yaitu assign an editor to enable the editorial decision for this page. Jadi ini silahkan di-assign. Nah, tata cara assign-nya ada di bagian kanan atas ini, klik assign. Nah, di sini nanti akan muncul nama-nama editor jurnal. Ketik saja salah satu nama, misalnya nama saya sendiri. Kemudian langsung klik OK. Nah, setelah itu jika berhasil maka akan muncul 3 pilihan ini. Langkah keempat, setelah kita assign editor, kita lihat apakah artikel yang sedang kita edit itu sudah sesuai dengan template atau belum. Coba kita lihat, ternyata ini belum sesuai dengan template, maka kita bisa memberikan, jika belum sesuai maka kita bisa memberikan komentar dengan menggunakan tab review. Jadi misalnya judul belum sesuai, ukurannya mohon disesuaikan misal. Nah, bagaimana cara notifikasi penulis untuk merevisi sesuai dengan template atau arahan kita? Klik yang namanya add discussion. Nah, add discussion itu silakan centang siapa saja yang partisipannya, kemudian subjeknya silakan ditulis editor revisi editor misalnya. Nah, silakan tulis pesan artikel sudah bagus, tetapi ada beberapa yang perlu disesuaikan misalnya. Nah, kemudian setelah memberikan pesan kepada penulis, ini silakan klik upload file. Nah, ini file yang hasil komentar kita tadi, silakan diunggah. Nah, ini silakan di continue. Kalau lamanya kepanjangan ya silakan di ini, misalnya catatan revisi naskah. Continue, kemudian complete. Nah, ini kemudian klik OK. Nah, ini akan secara otomatis masuk di akun milik author nanti. Nah, di versi author kita akan coba lihat apakah kemudian dia sudah muncul pemberitahuan atau belum. Nah, ternyata ini sudah yang 1306 tadi. Di mana letak pemberitahuan itu? Nah, ini ada apa ini? Kolom komentar itu silakan diklik. Kemudian klik di sini kalau kita sebagai author. Nah, ini catatan revisi. Kemudian kalau kita berperan sebagai author, maka
kalau sudah direvisi ya, klik pesan revisi sudah dilakukan. Nah, silakan upload misalnya silakan upload file hasil revisinya sama seperti yang tadi, artikel teks, kemudian pilih salah satu, continue, kemudian ganti nama agar tidak jumbuh dengan file yang lainnya. Ini silakan diedit, misalnya dikasih keterangan revisi 01 misalnya, kemudian continue, complete, klik OK, cedat. Nah, nanti di tampilan editor, kita refresh dulu, akan muncul notifikasi pesan dari penulis tadi. Nah, ini diklik di revisi editor, revisi sudah dilakukan, terima kasih. Nah, tugas seorang editor adalah memastikan kembali bahwa revisi yang dilakukan itu benar-benar sudah sesuai dengan arahan yang kita berikan. Oleh karena itu, di Microsoft Word itu lebih baik menggunakan sistem track and change yang ada di menu review. Jadi di menu review itu ada yang namanya track and change. Nah, itu silahkan diklik. Nah, nanti apakah penulis itu benar-benar sudah merevisi artikelnya atau belum, itu akan ketahuan. Kalau misalnya artikel itu sudah sesuai, maka langkah berikutnya kalau kita mau review ya silahkan send ke review, kemudian khusus untuk kalau misalnya mau di-skip, di-accept ya silahkan di-accept. Nah, ini send an email notification to author. Jadi ini kirim email notifikasi ke author bahwa artikel ini sudah dinyatakan accepted ya. By siapa? Kemudian next file to copy editing. Nah, berarti ini artikel yang akan dikirim, kemudian record editorial decision. Kemudian apakah email itu sudah diterima oleh penulis atau belum? Maka kita perlu sebagai seorang penulis perlu cek di ini. Nah, ternyata ini sudah dinyatakan diterima. Ini file LOA-nya sudah masuk di email penulis. Langkah berikutnya adalah di copy editing. Nah, copy editing itu memastikan bahwa ada kelengkapan metadatanya sudah betul, kemudian nama penulis juga sudah betul. Nah, kalau misalnya ingin edit metadata, itu ada diklik di atas ini. Nah, ini title, kemudian abstrak, kontributor, dan seterusnya bisa di-add di sini. Kalau sudah betul, dilanjutkan. Kemudian berikutnya yaitu send to production. Kalau ini sudah sesuai semuanya ya. Send to production. Nah, ini dinotifikasi lagi penulisnya. Nah, ini draft file yang betul. Kemudian nah, ini sudah masuk production. Nah, langkah berikutnya yaitu schedule from publication. Nah, ini silahkan diklik di future issue misalnya 61
2022. Jadi silakan kemudian klik save. Nah, selesai tugas seorang editor kalau sudah sampai situ. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.